It's Moji. Halo, good morning Moji Buddy. Nah, ada berita gembira nih bagi yang berencana liburan minggu depan. Kereta Api Indonesia menambah perjalanan kereta api jarak jauh selama long weekend Idul Adha 1444 Hijriah. Jadi buruan ya pesan tiketnya dari sekarang. Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Syana Saprilia dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Di informasi pertama kita hari ini, geram karena suami dan anak-anak mereka kerap berjudi. Puluhan ibu-ibu menggerebek praktik perjudian di Asahan, Sumatera Utara. Kaum ibu ini juga meminta aparat segera bertindak memberantas praktik perjudian di wilayah mereka. Di informasi selanjutnya, menyamar menjadi seorang wanita. Seorang pria menyerang saudara sepupunya menggunakan taser gun atau alat kejut listrik. Kepada polisi, tersangka mengaku sakit hati karena dianggap tidak bisa mengurus ibu kandungnya oleh korban. Diduga tidak terima ditegur, keluarga pasien rumah sakit di Tasikmalaya, Jawa Barat menganiaya seorang satpam. Korban melaporkan tindak penganiayaan itu kepada polisi. Informasi selanjutnya masih dengan kasus kriminal. Komplotan maling spesialis fasilitas sekolah dibekuk polisi dari Polres Purwakarta, Jawa Barat. Salah satu anggota komplotan itu berstatus pelajar dan merupakan anak dari salah satu maling yang masih buron. Moji Buddy jangan kemana-mana karena Moji Pagi akan segera kembali dengan informasi mengenai seorang bocah yang tewas diduga akibat suntikan obat. Informasi akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya Syana Saprilia. Seorang bocah di Malang, Jawa Timur meninggal dunia usai diduga mendapatkan suntikan dari tenaga medis rumah sakit. Keluarga yang curiga melaporkan dugaan malpraktik ke polisi. Di informasi selanjutnya, seorang buruh pencuci motor di Pasaman Barat, Sumatera Barat harus berurusan dengan polisi setelah membunuh seorang petani. Diduga pembunuhan dilakukan pelaku karena adanya dendam lama pada korban. Selanjutnya kita beralih ke kasus narkoba. Pabrik pembuatan sabu-sabu yang berada di sebuah apartemen di Rawabuaya, Jakarta Barat digerebek oleh polisi. Seorang warga Iran yang menjadi pembuat narkoba diringkus tanpa banyak perlawanan. Kita beralih ke informasi lainnya. Diduga rem tidak berfungsi, sebuah mobil yang dikemudikan lurah di Banyuwangi, Jawa Timur menabrak sepeda motor serta lapak pedagang di pasar. Sementara itu di Jakarta diduga salah menginjak pedal. Sebuah minibus menerobos masuk ke toko swalayan di kawasan Duren Sawit. Selanjutnya masih dari peristiwa kecelakaan lalu lintas. Akibat menghindari sepeda motor, sebuah bus antar kota antar provinsi terguling setelah menabrak pembatas jalan di Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur. Sejumlah penumpang bus terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dan Moji Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Syana Saprilia dalam Moji Pagi. Kisruh Pondok Pesantren Al Zaitun memasuki babak baru. Pimpinan Ponpes Panji Gumilang akhirnya memenuhi panggilan dari tim khusus investigasi di kantor Gubernur Jawa Barat. Pertemuan pun dilakukan secara tertutup. Memasuki musim kemarau yang berlangsung sebulan terakhir, krisis air bersih mulai menjadi ancaman. Seperti di Cimahi, Jawa Barat, ratusan warga marga asih harus mengantre panjang untuk mendapatkan air bersih.
Kita beralih ke informasi seputar haji. Kloter terakhir jemaah haji embarkasi Surabaya telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Jumlah total jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Surabaya mencapai lebih dari 38.000 orang. Sementara itu, Presiden Joko Widodo akan berkurban sebanyak 38 ekor sapi yang disalurkan ke 38 provinsi. Sapi kurban yang diserahkan Presiden berbobot antara 900 kg sampai 1,2 ton. 3 diantaranya adalah sapi jenis simental yang dibeli Presiden dari seorang peternak di Cianjur, Jawa Barat. Mojibadi tinggal menghitung hari lagi nih menjelang Idul Adha. Permintaan hewan kurban juga semakin meningkat. Tapi Anda juga harus teliti ya, jangan sampai hewan yang Anda beli ternyata tidak layak dijadikan hewan kurban. Mojibadi jangan beranjak terlebih dahulu karena setelah ini kami akan ajak Anda berwisata di pinggir rel kereta api. Seperti apa keseruannya? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Pagi bersama saya Shana Saprilia. Bagi Mojibadi yang mau berlibur ke Taiwan, nah jangan lupa nih mampir ke Shifen Old Street karena di sana ada rel kereta api yang dijadikan tempat wisata. Menariknya, pengunjung ini juga bisa memanjatkan doa dengan menerbangkan lampion. Wah, seru banget ya Mojibadi ya. Jadi kita pengen juga nih ke Taiwan. Nah selanjutnya Mojibadi, kebun stroberi juga bisa jadi daya pikat wisata yang menarik dan menyenangkan. Terlebih jika buahnya besar-besar ya. Tak heran jika kebun stroberi kini banyak dikunjungi. Nah dari Jawa Timur kita mau beralih nih ke Jawa Tengah. Nah Moji Pagi mau ajak wisata ke Solo. Tapi bukan untuk kulineran, tapi wisata edukasi rekreasi aromatik. Seperti apa sih? Berikut informasinya khusus untuk Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, Mojibadi, warga etnis Tionghoa di kota Tangerang, Banten menggelar festival Pehjun sejak Kamis yang lalu. Tradisi turun-temurun untuk menghormati leluhur ini kembali digelar setelah sempat vakum selama pandemi COVID-19. Mojibadi, bagi Anda para pecinta pop culture, ada kabar gembira nih karena Indonesia Comic Con kembali digelar selama akhir pekan ini di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan, Jakarta Pusat. Pada hari pertama saja di Mojibadi sudah ramai dengan para cosplayer dengan kostumnya yang sangat unik-unik. Nah setelah ini kami akan ajak Anda kulineran, diantaranya menikmati kopi sambil belajar bahasa isyarat. Wah gimana ya caranya? Informasi akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Syara Saprilia dalam Moji Pagi. Mojibadi sering berkunjung ke coffee shop dong pastinya ya. Nah kali ini kami akan ajak Anda mengajak Anda berkunjung ke coffee shop yang cara pesannya pada dari tempat kopi lainnya. Nah penasaran kan seperti apa? Berikut liputannya khusus untuk Anda. Wah unik banget ya Mojibadi, bisa jadi referensi tempat ngopi nih di sore hari nanti. Nah biasanya kalau minum kopi enaknya ditemani cemilan ya Mojibadi. Jajanan yang satu ini sempat viral di media sosial. Yes, inilah dia roti gulung di kawasan Buaran, Jakarta Timur. Ramai diserbu pecinta kuliner. Kita beralih ke informasi lainnya di Mojibadi. Ada beragam cara untuk menikmati hari libur yang berkesan. Di Tangerang, Banten terdapat gelaran karnaval yang menyediakan wahana permainan hingga bisa berburu hidangan yang sangat lezat. Dan untuk perakiraan cuaca hari ini, BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan akan menghiasi langit Jakarta pada pagi hari ini. Namun Anda harus bersiap-siap membawa payung atau jas hujan nih Mojibadi. Pada siang hari, hujan ringan akan mengguyur wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Sementara di malam harinya, hujan ringan diprediksi turun hampir merata
di semua wilayah ibu kota. Dan berikut perakiraan cuaca yang telah kami rangkum dari laman BMKG. Wajib jangan lupa untuk dukung dan juga saksikan pertandingan FVC Challenge Cup for Women 2023 hari ini antara Macau China versus Hong Kong China. Pukul setengah 9 pagi, Uzbekistan versus Philippines. Pukul 11 siang, Australia melawan Islamic Republic of Iran. Pukul setengah 2 siang, dan Chinese Taipei versus India pukul 4 sore. Dilanjutkan dengan Indonesia yang akan melawan Vietnam pada pukul setengah 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Live dan eksklusif hanya di Moji. Mojibadi jangan lupa untuk dukung Timnas Voli Putri Indonesia di malam nanti jam setengah 7 malam tentunya hanya di Moji. Dan segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program yang ada di Moji. Dan usai sudah rangkaian Moji Pagi untuk hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Syara Saprilia pamit undur diri, sampai jumpa dalam Moji Pagi selanjutnya. Tentunya hanya di Moji, seru banget, and happy weekend! It's Moji.